Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati dan muliakan, izinkan malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah kitab karangan ulama Indonesia yang sangat kita kenal, namanya yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal pada saat itu, dan kita tahu bahwa beliau saat ini sudah wafat. Beliau wafat tepatnya tahun 2016. Nah, dalam rangka menghormati beliau sebagai seorang ulama Nusantara, Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu kitab karangan beliau yang diberi nama Ma'ayirul Halal wal Haramu, yaitu standar halal dan haram fil at'imati wal ashrabati wal adwiyati wal mustahdzarati tajmiliyati ala dhawil kitabi was sunnah. Nah, standar halal dan haram ini dalam masalah makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, memakai peralatan kosmetik bagi wanita menurut standar Al-Quran dan Sunnah, Kitabullah wa Sunnatur Rasulih. Nah, oleh karenanya sebelum Al-Fakir membacakan kitab ini, insya Allah nanti akan continue, berlanjut. Nah, tentunya kita hadrah baca Ummul Quran suratul Fatihah, mohon keikhlasannya kita hadiahkan buat beliau. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai penghormatan kita sebagai muslim pada ulama kita, ulama Nusantara, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan, dapat cucuran rahmat di dalam kuburnya, kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tabarrukan, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang akan disampaikannya melalui salah satu karyanya yang sangat fenomenal ini. Ala hazinatus salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyati wa azwaji wa ahli baitil kiram wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan la ruhi abdukal fakir Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat semuanya, karena kitab ini membahas tentang standarisasi halal dan haram, maka beliau Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub mengawali bahasan dalam karyanya ini terkait dengan Al-Mi'yarul Awwal At-Thayyibatu wal Khaba'isu, yaitu standar pertama adalah standarisasi tentang hal-hal yang baik dan yang buruk. Karena kalau kaitannya dengan makanan, pekerjaan, minuman, segala macam itu, sebelum kita memahami apakah itu hal yang dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tentunya kita harus pahami dulu
permasalahannya atau apa yang menyebabkan sesuatu itu menjadi halal dan haram. Maka qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Beliau memulai dengan standar baik dan buruk ya. Karena yang baik itu biasanya halal, yang buruk itu biasanya haram. Mafhumut thayyibat pemahaman tentang thayyibat atau hal-hal yang baik itu apa? Beliau memulai qala Ar-Raghibul Asfahani, berkatalah Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kita tahu Ar-Raghib Al-Asfahani adalah seorang pakar tata bahasa Al-Quran. Bukan ahli tata bahasa Arab, tetapi beliau Ar-Raghib Al-Asfahani ini biografinya adalah seorang ulama yang pakar, ahli dalam tata bahasa Al-Quran. Luar biasa. Beliau mengambil referensi dari salah satu penjelasan dari seorang pakar tata bahasa Al-Quran. Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan thayyibun ya yuqalu thabas syai'. Kata thayyib itu dikatakan thabas syai', suatu yang baik, yatibu thayyiban fahuwa thayyibun. Wa aslu thayyibu, asal dari kata at-thayyibu itu ma tastalazzuhul hawasi wa ma tastadulhu nafsi. Ma tastalazzuhul hawasu wa ma tastalazzun nafsu. Asal daripada thayyib itu ma tastalazzahul hawasa wa ma tastaladzahun nafsa. Sesuatu yang baik untuk fisik kita, jiwa kita, dan sesuatu yang lezat, yang baik untuk jiwa raga kita, untuk anggota tubuh kita baik, dan juga untuk jiwa raga kita juga baik. At-thayyibatu jam'u thayyib. Ya, kata thayyibat adalah jamak dari kata thayyibin atau thayyibun. Wa huwa ma'khudun min thabas syai', yaitu diambil dari kata sesuatu yang baik, yatibu thayyiban wa thayyibatan fahuwa thayyibun. Thayyib itu baik. Walahu addatu ma'ani. Nah, adapun maknanya atau artinya itu memiliki banyak makna. Yang pertama, bimakna zaka wa tohara. Suci, bersih dan suci. Yang kedua, bimakna jada wa hasana, baik dan bagus, ya sama. Yang ketiga itu lazan, yaitu lezat. Yang keempat, bimakna soro halalan, menjadi halal. Baik itu bisa menjadikan sesuatu itu halal. Nah, sementara wat-thayyibu kullu ma tastalazzatul hawasa awin nafsa. Tastalazzatul hawasi awin nafsi. Ini dari mudhaf ilah ya, maaf. Thayyib, kata thayyib itu adalah apa sih? Yaitu sesuatu yang membuat tubuh kita ini baik, ya, jiwa raga kita ini menjadi baik, yang dirasakan kita enak merasakannya. Jadi biasanya sesuatu yang baik itu kita rasakan dengan lezat. Nah, kalau kaitannya dengan makanan, au kullu ma khala minal adza wal khabas, ya, atau sesuatu yang tidak ada hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Jadi kalau sesuatu tidak mengandung keburukan, hal-hal yang kotor, maka itu dinamakan thayyib. Nah, adapun kata thayyib kalau kita kaitkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad zakaral Qur'ana hazil kalimah at-thayyibu iddata marrat. Nah, Al-Qur'an menyebut
ini kalimat thayyib ini beberapa kali. Fazakara awalan bilafzil mufradil muzakkar. Nah, Al-Quran menyebut pertama kali kata thayyib ini dengan lafadz secara ilmu nahwu itu mufrad muzakkar, tunggal. Kata cuman tunggal tidak berbentuk jamak yang menunjukkan muzakkar. Nah, sittu marrat ada 6 kali. Wal arba'u minha 4 diantaranya ta'ti sifatul lil halali awit ta'am. Nah, 4 diantara lafadz thayyib yang menyebutkan sifat tunggal cuman 1. 4 diantaranya itu menjelaskan tentang sifat kehalalan akan makanan. Yang pertama wahiyya fil Baqarah. Wahiyya fil Baqarati yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Nah, yang kedua wal Maidah ayat 88 halalan thayyiban, sama, yang halal lagi baik. Surat Al-Anfal ayat 69 halalan thayyiba. Kemudian surat An-Nahl wan Nahla 114 halalan thayyiba, sama. Tadi kan ada 6 yang menunjukkan isim mufrad muzakkar, ya, ada 6. 4 diantaranya ini menjelaskan tentang kata thayyib ini tentang makanan. Kemudian yang satu lagi tidak ada kaitannya dengan makanan ini, tentang thayyib sesuatu yang baik tetapi tidak ada kaitannya dengan makanan, yaitu di dalam 2 hal lagi tadi kan 6 yang muzakkar mufrad, ya, mufrad muzakkar. Kemudian yang menjelaskan yang dua lagi tentang hal yang baik ini tidak ada kaitan dengan makanan. Sa'id dan thayyiban, tetapi ini terkait dengan sa'id at-turab, yaitu dengan debu, ya, atau pasir, ya. Sa'id dan thayyiban. Surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6 sa'id dan thayyiba. Ini kaitannya dengan penjelasan Allah tentang tayamum. Kemudian kama zakarul Qur'ana hazil kalimati bilafdzil mufradil muannas. Kalau tadi Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob menjelaskan tentang pengertian thayyibat, hal-hal yang baik itu apa saja. Tadi bahwa di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali tentang kata thayyib. 6 diantaranya adalah tentang kata thayyib yang penyebutannya ini dalam ilmu nahwu itu dengan kalimat isim, ya, kalimat isim muzakkar, ya, isim mufrad muzakkar, tunggal tetapi menunjukkan muzakkar. Sementara juga ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata thayyib ini dengan mufrad muannas, ya. Maksudnya mufrad yang pertama 6 tadi mufrad muzakkar salim, yang ketiga ini adalah mufrad muannas salim. Isim mufrad menunjukkan 1, cuman tunggal, tetapi masuk kategori isim muannas. Thayyibatan, ya, tis umarrot itu ada 9 kali. Wa kulluha ta'ti sifatu 5 ala qabit ta'am. Nah, ini ada 9 kali dan kesemuanya itu tidak ada kaitannya dengan makanan, dengan tidak mensifati tentang makanan, ya. Yang pertama wahiyya fi Ali Imrani, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 38 dzurriyatan thayyibatan, ya, keturunan yang baik. Dzurriyatan ini ada tak taknis, ya, ada tak taknis, ya. Thayyibah tadi kan kita bicara tentang thayyibat atau thayyibun, ya. Kemudian yang kedua surat At-Taubah wa masakina thayyibatan, tempat yang baik, ya. Kalau lanjutannya kan wa masakina thayyibatan fi jannati adn, ada satu tempat khusus yang sangat bagus di surga Aden. Nah, kalau nggak salah awal ayatnya ini adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuhajiruna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Nah, kalau nggak salah ayatnya seperti itu lanjutannya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 6, su'idan thayyiban. Nah, ini sama. Nah, wa masakin thayyiban. Oh, surat Yunus, wa Yunus ayat 22. Birihin thayyibatin. Thayyibah di sini maknanya bukan baik lagi, tapi dengan hembusan angin yang sangat lembut. Birihin thayyibah. Nah, kemudian dalam surat Ibrahim kalimatin thayyibatin, kalimat yang baik. Dan surat Ibrahim ayat 24 kasyajaratin thayyibatin, ya. Ada kaf harfu jarrin. Kasyajaratin thayyibatin seperti pohon yang baik. Nah, kemudian surat An-Nahl ayat 97 hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Jadi kata thayyibah tadi tentang standar halal dan haram, pertama kali adalah standar tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, ini bahasan yang pertama ini Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan. Sebelum masuk ke standar halal haram, beliau membahas dulu terkait dengan standar baik dan buruk. Karena biasanya halal itu adalah standarisasinya adalah harus baik dulu. Dilihat baik, nah, makanya biasanya halal. Bukan biasanya, memang kebaikan itu diawali, kehalalan itu diawali dengan kebaikan-kebaikan. Sementara haram itu diawali dengan keburukan-keburukan. Maka Al-Fakir malam hari ini mencoba, meskipun suara kurang mendukung karena capek, kurang istirahat dan lain sebagainya, namun ini merupakan kewajiban untuk menyampaikan bagaimana kita mengikuti terkait dengan hujjah atau penyampaian dari ulama-ulama kita Nusantara. Sementara ini kita sering mengkaji karya-karya ulama Timur Tengah, tetapi alangkah bijaknya sekali waktu kita juga mengkaji karya ulama Nusantara. Bahkan saya memiliki salah satu karya ulama Nusantara dari Bekasi. Itu beliau mensyarahi kitab Bulughul Maram. Nah, kitab Bulughul Maram ini beliau mensyarahi ada 4 juz. Syekh Kiai Haji siapa lupa, Amsar itu. Muhajirin Amsar, Kiai Haji Muhajirin Amsar, beliau Bekasi. Nah, sekali waktu insya Allah Al-Fakir juga akan mengkaji karya-karya ulama Nusantara untuk menambah wawasan Al-Fakir sendiri, untuk mengingat kembali, mereview apa yang Al-Fakir ketahui. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari Al-Fakir sendiri mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kali ini Al-Fakir sudahi terlebih dahulu. InsyaAllah di lain waktu, ila liqa ma'asalamah, kita bisa bertemu lagi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.